Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita insyaallah melanjutkan kajian berkaitan dengan peradaban Islam. Ya, kemarin kita sudah sampai pada Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, apa-apa yang dikerjakan oleh beliau, dan mungkin kita akan masuk di Khalifah berikutnya Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Tapi mungkin sebelum masuk ke Khalifah Utsman, secara singkat kita akan mencoba melihat bagaimana syahidnya Khalifah Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Sebab di syahidnya Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu ini banyak pelajaran penting juga bagi kita. Ya, di wafatnya Umar, di wafatnya Utsman, di wafatnya Ali, tiga khalifah setelah Abu Bakar ini penting buat kita untuk mengetahui syahidnya beliau-beliau sehingga menjadi pelajaran, apalagi nanti di pintu fitnah besar setelah Umar, yaitu pada Utsman dan Ali. Ya. Penting buat kita untuk melihat supaya banyak pelajaran juga yang kita dapatkan sebagai kewaspadaan, sebagai pencegahan, sebagai ibrah saja, supaya hal yang memilukan ini ada efeknya untuk umat. Melihat kepada Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini wafatnya berbeda dengan khalifah sebelumnya, Abu Bakar. Abu Bakar sakit meninggal. Nabi sakit meninggal. Walaupun sakitnya Nabi efek dari diracunnya beliau sallallahu alaihi wasallam oleh seorang wanita tua Yahudi saat penaklukan Khaybar. Sudah cukup lama, sebab dari tahun ke-7 Hijriyah ya, sampai ke tahun 10 itu berarti kan ada kurang lebih sekitar 3 tahun. Tapi efek racunnya itu masih kuat ya. Sehingga kalau mau disebut salah satu dari asbabnya itu adalah racun itu. Sebab di saat Nabi dalam kondisi yang berat di akhir hayat beliau dengan demam tinggi itu, beliau diantaranya menyampaikan ini efek dari racun. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah khalifah pertama yang syahid, terbunuh. Dan memang tidak heran ya, karena satu menjadi tidak heran itu beberapa isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ada pada hadis-hadis sahih yang hadir bagaimana kabar gembira. Kalau orang Islam itu kan kalau wafatnya dalam kondisi syahid itu jadi kabar gembira. Kabar gembira dari syahidnya Umar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di atas bukit Uhud, Jabal Uhud, ketika naik di sana bersama dengan Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman.
naik ke atas gunung Uhud sampai di puncak, gempa. Begitu gempa, Nabi hentakkan kaki beliau ini 3 kali. Lalu mengatakan, Uhud, tenanglah, sebab yang ada di atasmu ini adalah seorang Nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid. Ya. Ini kan kalau Nabi udah jelas, berarti isyaratnya ke Rasul. Siddiq juga yang ma'ruf itu Abu Bakar. Nah, 2 orang syahid memang ini masih mubham kala itu, siapa 2 orang syahid. Tapi yang ada di situ yang belum mendapatkan bagian dari penyebutan itu ya Umar dan Utsman. Ini jauh sebelum wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini isyarat kalau nanti 2 orang ini, yaitu Umar dan Utsman, syahid. Syahid itu artinya terbunuh, bukan meninggal karena sakit. Ya. Maka sejak peristiwa itu yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, justru bukan rasa takut, justru bukan was-was, bukan sedih, tapi selalu merindukan bagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi itu terlaksana. Ya, begitu dapat kabar bahwa di atas Gunung Uhud itu ada seorang Nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid. Jadi Umar kala itu mulai merindukan terus dan tidak pernah tinggal dalam doa. Ya Allah, anugerahkan kepada hambamu ini syahid, anugerahkan syahadah, anugerahkan syahadah, anugerahkan syahid di jalanmu, terus begitu sampai ketika nanti beliau itu terbunuh dengan atau terluka dengan tikam dari yang membunuhnya. Itu ditanya siapa yang menikam, begitu disebut nama orangnya, bersyukur Umar sebab dibunuh oleh orang yang bukan orang yang beriman. Artinya apa yang disampaikan oleh Nabi itu menjadi sebuah kenyataan, dan doa-doa yang sudah dilantunkan itu dikabul oleh Allah sehingga wafat dalam kondisi syahid. Lalu pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kala itu sedang bersama dengan para sahabatnya, ya, dan teringat dengan hadis Nabi. Nabi pernah dalam satu kesempatan menyampaikan, beliau menyampaikan begini, ini adalah pintu penutup fitnah, menunjuk ke arah Umar. Jadi Nabi dengan bersama para sahabatnya berbincang, lalu Nabi mengatakan sambil menunjuk ke arah Umar, ada yang mengatakan sambil menepuk tumit, bukan tumit, apa namanya itu, lutut. Ini adalah pintu penutup fitnah, menunjuk kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu. Akan selalu ada pintu yang tertutup rapat antara kalian dengan fitnah. Pintu itu akan tertutup rapat sehingga kalian tidak akan jumpa dengan fitnah-fitnah yang akan menjadi peristiwa mengerikan di antara kalian selama orang ini masih ada di tengah kalian. Kembali menunjuk kepada Umar ibn Khattab, sehingga seolah menjadi patokan kalau Umar sudah tidak ada, akan muncul fitnah demi fitnah demi fitnah. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi bukan ramalan, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Nabi tidak bisa meramal, ya, dan itu bukan prediksi, karena apa yang disampaikan oleh Nabi tidak keluar dari nafsu, tapi itulah wahyu sebagai pengingat bagi umat, ya. Dan beberapa berkaitan dengan masalah fitnah. Nanti hadis fitnah yang disampaikan kepada Umar banyak sekali, dan menunjukkan bahwa Umar akan wafat dalam kondisi syahid, dan syahidnya Umar setelah terbunuh itu akan membuka pintu fitnah yang besar bagi Umar. Lalu bagaimana terbunuhnya atau syahidnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu? Jadi Umar bin Khattab ini seperti yang kemarin kita bahas, di antara yang beliau lakukan di saat beliau menjadi khalifah itu adalah satu, penaklukan Persia.
di perang Qadisiyah. Bahkan setelah perang itu Persia ini udah nggak ada di atas peta, hilang. Sebab udah runtuh, semuanya sudah runtuh, masuk ke dalam kawasan kaum muslimin. Ya. Sebagian besar Romawi, bayangkan Romawi itu sampai ujung Antokia kalau sekarang itu ya. Semua Levan itu nama lain Syam yang disebut oleh orang-orang Romawi, itu udah habis semuanya. Syam itu semuanya udah milik kaum muslimin. Ya, udah tinggal sisa, kalau sekarang berarti ya dekat Istanbul saja orang Romawi itu di masa kekhalifahan Umar Ibnul Khattab. Yahudi terusir di tahun 20 Hijriah itu, terakhir ada Yahudi di Jazirah Arab. Sebab karena pengkhianatan mereka dari perjanjian yang pernah dibuat dengan Nabi 13 tahun sebelum itu, di tahun 7 Hijriah ya, setelah perang Khaybar, itu Yahudi masih diperkenankan tinggal sampai di tahun 20 Hijriah. Ini kurang lebih 3 tahun ya, menjelang terbunuhnya atau syahidnya Umar. Diusir sebab pengkhianatan mereka. Ya, tidak pantas pengkhianat ini tinggal di dekat kita, kata Umar bin Khattab. Jadi kebayang, Persia yang sudah hampir 7 abad ya, ada di atas muka bumi, bukan kecil ya kalau mau diambil dari awalnya. Romawi juga begitu kan, dengan produk awalnya dulu ya, bergantilah dari kerajaan ke republik, kembali ke kaisaran tuh, tapi tetaplah sama masih. Sekian abad, ratusan tahun, hilang. Tentu hilangnya nggak langsung seperti ditelan bumi, saat Korun ditelan bumi, enggak, pasti masih ada. Orang-orang yang menjadi pengikut setianya masih ada, sehingga undergroundnya masih ada. Yang mereka itu yang akhirnya menyimpan dendam kepada Umar. Yahudi juga sama, Romawi juga sama ya, karena terusirnya mereka bukan sembarangan. Kekuatan luar biasa dulu di daerah Syam itu, kekuatan Romawi. Pasukan mereka terkecil itu 100.000 Pak ya, di suku terselatannya dari daerah Syam itu yang sekarang berada di selatan Jordania itu ada kerajaan Ghassanid. Kerajaan Ghassanid itu pasukannya standarnya aja 100.000 pasukan. Dan ketika Nabi mengutus kaum muslimin di saat utusan Nabi yang diutus untuk mengirim surat itu dibunuh oleh rajanya Ghassanid, Surahbil, Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk membalaskan dendam itu, sebab ini pelanggaran hukum internasional. Kaum muslimin jumlah pasukan hanya 3.000, ini kerajaannya yang menjadi kaki tangan Romawi punya pasukan 100.000. Bukan Romawi itu, kaki tangan Romawi. Kaum muslimin 3.000, dia punya 100.000. Terjadi pertempuran hebat namanya pertempuran Mu'tah. Di tahun ke-7 menjelang Fathu Mekkah, di akhir tahun ke-7. Artinya ketika ini bisa dikalahkan, maka mereka pasti akan menyimpan dendam. Dan itu semua habis di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baitul Maqdis ditaklukkan. Wah, ini pukulan telak buat orang Romawi. Baitul Maqdis itu simbol. Dulu nama Baitul Maqdis itu yang sekarang ada Masjidil Aqsa itu, Pak. Nama Romawinya Ilia Capitolia. Kota suci bahasa kita. Wah, itu menjadi satu kota prestisius buat orang Romawi. Dijaga ketat luar biasa. Dulu dijaga supaya tidak jatuh ke tangan Persia, itu aja. Tiba-tiba jatuh ke satu bangsa yang tidak pernah ada dalam sejarah, yaitu kaum muslimin. Maka pukulan luar biasa. Nah, pukulan-pukulan ini membuat orang banyak dendam. Segala upaya dilancarkan, tapi Umar punya intelijen yang kuat ya, sehingga segala upaya untuk membunuh Umar itu bisa dihalau. Walaupun Umar tidak serta-merta dengan penjagaan yang seperti orang-orang pimpinan sekarang yang punya penjagaan super ketat nih. Orang mau jumpa, Umar biasa aja. Bahkan Umar pernah jumpai oleh utusan dari Persia sebelum hancurnya Persia itu kan, tidur di bawah pelepah korma. Tidur di bawah pelepah korma sampai utusannya itu bingung nih, katanya seorang pimpinan
kerajaan besar yang kalau disebut namanya bergetar hati raja saya, bahkan turun dari singgasananya. Tapi begitu dilihat, ini orang begitu sederhana dan hanya bersandar pada pohon korma, nggak ada pengawal, nggak ada. Justru dengan itu masuk Islam ini utusannya. Intinya banyak orang-orang yang menyimpan dendam terhadap kaum muslimin, wabil khusus kepada pemimpin tertingginya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sehingga diantara yang dijaga oleh Umar bin Khattab adalah tidak boleh ada orang masuk, tidak boleh ada orang asing tinggal di Madinah. Ini diantara strategi ya, pengamanan. Tapi ada seorang sahabat, Mughirah ibn Syu'bah. Beliau minta izin kepada Umar bin Khattab agar diperbolehkan ada beberapa budak yang ada pada beliau, dan ini sudah dalam tanda kutip ya, waktu itu muslim gitu ya kan, muslim kan syahadat ya, dia jadi muslim, tapi ternyata ada satu yang dia ini ternyata palsu. Minta diizinkan supaya bisa tinggal di Madinah untuk bisa membantu. Kala itu Mughirah ini punya usaha pembuatan senjata, pisau, pedang, tombak, untuk kepentingan kaum muslim, untuk menjaga Madinah, untuk apa. Akhirnya oleh Umar diperbolehkan. Ya silakan kalau begitu, kalau memang itu penting untuk ya, tapi tolong dijaga ya, dijaga. Ternyata ada salah seorang budaknya ini namanya Abu Lu'lu' al-Fayruz ya, Abu Lu'lu'ah ini. Nah, inilah ternyata yang menjadi takdir untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lumayan lama dia kerja di sana, tapi ternyata dia seorang majusi, penyembah api ya, yang kala itu berasal dari Persia, dan entah apa motifnya tidak bisa dikorek lebih dalam sebab dia matinya bunuh diri. Yang jelas dia ada di Madinah, sudah sekian lama berada di Madinah, mencoba untuk mengintai gimana caranya membunuh Umar. Sampai pada satu subuh di hari Rabu tahun 23 Hijriah, akhir dari bulan Dzulhijjah, berarti itu udah akhir tahun. Ada yang menyebutkan ini tinggal 4 hari lagi berlalu dari bulan Dzulhijjah. Artinya orang juga sedang lagi banyak di Mekah untuk melaksanakan haji, ya sebahagian baru pulang ya, sebahagian baru pulang. Di subuh hari itu seperti biasa lah, para sahabat datang dan bersiap untuk sholat subuh. Ternyata Abu Lu'lu' ini, Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini sudah bersiap di pojok masjid sejak malam, tidak pulang. Sebagai gambaran saja Bapak dan Ibu, masjid di masa itu kalau subuh, itu kalau masuk ke masjid nggak tahu kanan kiri siapa, gelap. Bukan seperti kita yang sudah terang ya. Bahkan kalau kita lihat beberapa hadis kan begitu kan, ketika berbicara tentang, contoh misalkan hadis yang berbicara tentang waktu subuh, itu beberapa sahabat menceritakan ketika kami masuk untuk melaksanakan sholat subuh itu kami belum tahu siapa kanan dan kiri kecuali ketika salam, karena memang diantara yang dilakukan oleh Nabi itu mengakhirkan subuh, 2 sholat yang diakhirkan pelaksanaannya yaitu subuh dan isya. Bukan terakhir masuk masjidnya, bukan, masuk masjidnya dari adzan, tetapi menunggu sahabat-sahabat yang dari ya, kalau umpama dikasih jarak antara adzan dengan iqomah 5 menit, wah ya nggak nyampe itu Pak, karena rumahnya jauh-jauh, nggak kayak kita. Karena kita ini yang ke masjid, yang rumahnya dekat-dekat masjid aja, yang jauh dari masjid sholatnya nggak ke masjid. Kalau dulu ditunggu, karena semuanya sholat di masjid. Ada yang dari pojok kota Madinah, ada yang dari mana, ada yang dari luar, harus ditunggu masuk dulu. Ada beberapa yang perjalanannya itu harus sekian waktunya. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu. Nah, jadi ini untuk isyarat saja bahwa masjid itu tidak nampak kalau subuh itu nggak kelihatan siapa kanan siapa kiri. Nah ini momen dimana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu terbunuh pun begitu. Jadi ketika ada satu hadis yang diriwayatkan dari Amr ibn Maimun menceritakan itu, kala itu Amr ibn Maimun ini ada di belakang Umar bin Khattab sholat. Takbir seperti biasa, baca Al-Fatihah, lalu dibaca surah
An-Naml gitu ya, kalau nggak salah disebutkan, atau surah apa. Beliau sendiri istilahnya di antara dua surat ya, surat Yusuf atau surat An-Naml yang dibaca. Ketika rukuk seperti biasa rukuk, tapi habis itu tidak ada isyarat untuk bangun, tiba-tiba berteriak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada yang membunuhku, atau ada hewan yang menerkamku. Ya. Kala itu orang pada bingung, dan ternyata ditusuk beberapa tusukan dengan pisau bermata dua yang sudah dilumuri racun. Dan orang-orang yang ada di barisan depan semuanya terkena tusukan. 14 orang terkena tusukan, 7 syahid, meninggal. Ya, berarti peristiwa itu bukan sembarangan. Para sahabat yang di belakang nggak tahu apa yang terjadi di depan, sehingga yang di belakang subhanallah, subhanallah. Sehingga Umar kala itu mendengar kalimat subhanallah itu masih bisa meraih yang ada di belakang. Ada Abdurrahman di belakang, dan Abdurrahman tahu posisi itu. Ya, lalu ditarik ke depan untuk menjadi pengganti Umar menjadi imam, lalu dilanjutkan sholat dengan singkat, lalu salam, lalu sang pembunuh ini ya, setelah melukai 14 atau 15 orang yang ada di belakang Umar bin Khattab, ada salah seorang sahabat yang dengan mantolnya itu berhasil untuk ditangkap ya, tapi begitu ditangkap ini mungkin dia merasa tidak bisa bebas, dia ikut memotong lehernya, bunuh diri sehingga mati. Selesai sholat selesai, pada heboh ternyata ada pembunuh yang hadir. Kala itu Umar Ibnul Khattab bertanya, siapa yang menusuk, yang menikam, yang membunuhku siapa? Disebutkan budaknya Mughirah bin Syu'bah. Budaknya Mughirah. Alhamdulillah, kata Umar bin Khattab, bahwa yang membunuhku adalah seorang munafik dari Majusi, yang menghantarkanku pada doa-doaku minta supaya Allah hantarkan pada syahadah. Masih bisa berkomunikasi walaupun di sini sudah sebahagian isi perut keluar. Dibawa pulang ya, ketika di rumah dicoba ya, dulu belum maju teknologi pengobatan mungkin ya, ala kadarnya, tapi ketika isi perut ini hanya bisa dipegang atau dilapis begitu mungkin ya. Kalau dikasih minum susu keluar dari sini, minum apa keluar dari sini. Sehingga orang-orang melihat, berarti ini juga Umar akan menyusul sahabat-sahabat yang kemarin terkena tikaman itu untuk meninggal. Dan Umar juga sudah paham tentang itu, maka banyak wasiat yang disampaikan. Nah, di antara wasiatnya adalah, sepeninggalku aku pilih 6 orang untuk menjadi ahli syuro, memilih penerus, sebab aku tidak bisa menunjuk salah seorang di antara kalian. Tidak seperti Abu Bakar kan, kalau Abu Bakar sudah menunjuk. Abu Bakar sebelum meninggal beliau menunjuk Umar menjadi penggantiku, satu nama aja. Nah, ini sistem pergantian pemimpin dengan penunjukan, dan itu ada di zaman Abu Bakar ke Umar. Umar ke khalifah berikutnya tidak ditunjuk, tapi dengan sistem musyawarah ya. Berarti pemilihan terwakili, karena diwakilkan oleh 6 orang untuk memilih, dan ini mewakili kaum muslimin. Nanti dari Utsman ke khalifah berikutnya dengan cara yang beda juga ya, jadi seolah 4 khalifah ini menunjukkan cara pemilihan pemimpin itu dengan model yang tidak harus sama. Makanya tidak ada cara pemilihan kepemimpinan yang ditentukan dalam syariat, karena semuanya sudah ada dari 4 khalifah. Ditunjuk 6 orang ya. Lalu Umar mengatakan Abdurrahman ibn Auf, Utsman ibn Affan, Ali, Sa'ad, Talhah, Zubair. 6 orang ini mewakili kaum muslimin. Aku beri waktu 6 hari. Sebelum 6 hari harus terpilih pimpinan. 6 hari setelah aku meninggal. Tidak lama dari itu beliau meninggal dunia. Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu meninggal di tahun 24 Hijriyah. Kurang lebih kepemimpinan beliau 10 tahun. Dengan segala capaian yang luar biasa dalam 10 tahun. Kemakmuran yang dirasakan, keamanan, ya, dakwah yang sudah mencapai, mungkin kalau sekarang perbatasan antara Iran dengan Asia Tengah,
yang sudah mencapai perbatasan Maroko, yang sudah mencapai perbatasan Rusia, kalau sekarang mungkin. Beliau mengakhiri hidupnya dengan apa yang pernah disabdakan oleh Nabi dalam kondisi syahadah, syahid. Lalu setelah itu kepemimpinan, saya tidak detilkan karena kita tidak setiap bulan jumpa ya, di inti-intinya saja. Setelah itu kepemimpinan pindah ke tangan khalifah berikutnya, yaitu Utsman ibn Affan. Saya pun langsung akan pada posisi beliau ketika menjadi khalifah, supaya waktunya cukup, tidak harus mendetil ya. Tetapi terpilihnya Utsman ini dengan proses 6 hari yang diberi oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun sebelumnya Nabi sudah memberikan isyarat ya, jadi kepemimpinan sampai dengan Ali itu ada isyaratnya, bahkan sampai pada tahunnya, jumlah tahunnya 30 tahun, kekhalifahan setelahku itu 30 tahun, Nabi sampaikan begitu. Dan itu betul kalau mau dihitung sampai dengan Khalifah Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu yang 30 tahun. Sebelum masuk bagaimana Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu terpilih menjadi khalifah, saya mau coba sampaikan beberapa isyarat nubuwah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kekhalifahan Utsman. Ya. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini beliau mengutus seorang untuk mengundang Utsman. Ya, ketika beliau sedang di rumah, beliau mengutus utusan, tolong panggilkan Utsman kemari. Lalu Utsman datang memenuhi undangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat Utsman masuk, radhiyallahu anhu, Nabi bersabda pada Utsman, wahai Utsman, sesungguhnya Allah akan mengenakan padamu pakaian kekhalifahan. Ya, di antara isyaratnya, pakaian kekhalifahan. Jika kaum munafik menuntut agar engkau itu menanggalkannya, maka jangan kau tanggalkan hingga engkau berjumpa denganku. Maksudnya sampai kematian. Dan itu diulang 3 kali. Makanya nanti di akhir hayatnya Utsman bin Affan tuh, di saat beliau sedang berpuasa, ketika semua orang dengan biadabnya, ya, dengan kejinya membunuh sang khalifah, sebelum pemberontak masuk ke rumah beliau, setelah 12 tahun beliau menjadi khalifah itu, di pagi hari tersenyum dengan mushafnya dan mengatakan, tadi malam aku mimpi bahwa nanti malam aku akan berbuka puasa bersama dengan kekasihku Rasulullah. Ya, jadi seolah menyesuaikan. Begitulah dia firasatul mu'min ya. Orang mukmin ini, kalau Nabi wahyu, tapi kalau orang mukmin ini ya, punya firasat, dan firasatnya orang mukmin ini kuatnya, sebab dia datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disampaikan oleh Nabi, engkau akan menjadi khalifah dan jangan kau tanggalkan baju khalifah ini kalau orang-orang munafik menginginkannya sampai engkau menemuiku, sampai engkau meninggal. Lalu ada dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu juga menceritakan ya, ketika lagi kumpul Nabi dengan para sahabat, beliau bersabda ya, Nabi bersabda, beliau mengatakan begini, seorang lelaki saleh, ada seorang lelaki saleh tadi malam bermimpi bahwa Abu Bakar dipautkan pada Umar ya. Lalu Utsman dipautkan pada Umar ya. Atau kebalikannya, Umar dipautkan pada Abu Bakar, lalu Utsman dipautkan pada Umar. Lalu melanjutkan, kan masih ada lelaki soleh itu siapa? Karena Nabi mengatakan ada seorang lelaki soleh tadi malam bermimpi bahwa Umar dipautkan pada Abu Bakar dan Utsman dipautkan pada Umar. Jadi seolah urutan Abu Bakar, Umar, Utsman. Walaupun itu keterpautannya apa tidak disampaikan secara detail, namanya mimpi. Kalau nanti mimpi detail tuh jadi diragukan nih, jadi ngarang. Kalau mimpi, namanya mimpi.
Lalu ketika Jabir mendengar itu berkata, ketika kita bangkit itu ada beberapa sahabat yang bertanya, siapa lelaki soleh itu? Maka beliau mengatakan, lelaki soleh itu adalah aku, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi yang bermimpi. Ini diantara apa yang menjadi isyarat nubuwah tentang kekhalifahan Utsman. Dan biasa di masa para sahabat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengaitkan urutan. Habis Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Paling sering. Ada tambahan Ali, tapi yang paling sering itu Abu Bakar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman. Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu yang paling sering. Dan itu banyak riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Umar. Banyak sekali. Ya, banyak. Bahkan ada isyarat ketika haji terakhirnya Umar, karena di saat beliau terbunuh itu tidak berangkat haji, tapi tahun sebelumnya Umar berangkat haji. Ada yang mengatakan beliau berangkat haji di tahun terbunuhnya tetapi pulang lebih cepat. Tapi intinya di haji terakhir itu di sebelahnya ketika berada di Mina bersebelahan dengan Hudzaifah ibnul Yaman, bercerita tentang siapa penggantinya. Maka Hudzaifah mengatakan, aku pernah mendengar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa penggantimu itu adalah Utsman. Tapi dengan itu pun belum Umar lalu menunjuk sebagai pengganti secara langsung Utsman. Itu beberapa isyarat nubuwah. Lalu bagaimana pengangkatan Utsman ini? Secara singkat begini, 6 orang dipilih. Utsman, Ali, Abdurrahman, Tolhah, Zubair, Sa'ad. 6 orang. Bang, ini sahabat senior. Semua sahabat senior. Lalu Abdurrahman yang kala itu yang menjadi paling tua secara usia. Maka seolah berkewajiban ini untuk mengatur bagaimana jalannya pemilihan ini supaya, sehingga ketua panitianya itu, panselnya, panitia seleksinya adalah Abdurrahman. Ditanya satu-satu, bagaimana anda, terus tanya kepada masyarakat. Sampai 3 hari itu, ada beberapa yang diriwayatkan tuh, Abdurrahman ibn Auf ini sampai tidak tidur. Matanya terlihat capek sekali. Ya, bagaimana meminta pendapat dari kaum muslimin. Walaupun hanya yang ada di Madinah kala itu, karena kaum muslimin yang ada di Madinah pun itu sahabat-sahabat senior semua yang ada di situ. Sebab di masa Umar bin Khattab, bapak dan ibu, sahabat senior tidak boleh keluar dari Madinah. Kecuali untuk urusan yang sangat penting sekali. Ditahan. Sebab di antara yang diinginkan oleh Umar bin Khattab itu meninggal di Madinah. Ya, makanya kan masyhur sekali perkataannya Umar bin Khattab. Kalau kalian itu bisa untuk meninggal di Madinah, meninggallah di Madinah. Jangan di tempat lain. Itu perkataan untuk para sahabat senior, sehingga mungkin ya dijaga dulu. Nanti di masa Utsman tidak, di masa Utsman dibuka. Silakan, karena memang butuh sekali untuk bisa datang ke berbagai tempat yang ada di belahan bumi ini untuk berdakwah. Sebab sudah dibuka gitu kan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam tempat. Ya, sehingga membutuhkan dai-dai yang itu dari golongan sahabat. Abdurrahman ibn Auf tanya satu. Sampai akhirnya mengambil. Ini kalau dipanggil mereka berlima, dengan Abdurrahman berenam. Ini kalau pemilihan ini 6, ini berat ini. Minimal harus dipangkas dulu jadi 3. Kalian setuju tidak? Setuju. Baik kalau setuju. Yang ditanya pertama Tolhah. Tolhah, suaramu untuk siapa? Jadi Tolhah, Sa'ad, Zubair ditanya. 3 orang ini tanazul. 3 orang ini menyerahkan kepada 3 orang yang ada. Menyerahkan kepada Abdurrahman ibn Auf, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib. Tinggal tersisa 3. Dah baik, ini 3 hari. Tinggal sisa 3 hari lagi waktu yang diberikan oleh Umar bin Khattab. Dan tinggal tersisa 3 pilihan. Dicoba lagi cara sampai di hari ke-6. Di hari ke-6 paling tidak bisa menentukan siapa yang harus menjadi khalifah. Lalu dikumpulkan itu bertiga, Abdurrahman ibn Auf, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib. Di bawah mimbar Rasul. Disaksikan oleh sahabat-sahabat.
Abdurrahman bin Auf yang menyampaikan, karena aku ini ketua panitia seleksi, bahasanya begitulah ya, ini ketua pansel, kalau saya ikut serta juga tidak elok, nanti kalau yang terpilih saya akan menjadi omongan, maka aku hanya menjadi penengah di antara kalian berdua. Nah, jadi tinggal tersisa berapa berarti? 2. Yang ditanya pertama kali Ali, maukah engkau berbaiat bahwa engkau akan siap menjadi pemimpin kami? Jawaban Ali, tidak. Tidak. Kecuali aku akan berjuang dengan apa yang aku mampu. Artinya Ali mundur. Ya, tapi siap untuk mendukung, bahasanya. Tinggal sisa 1, Utsman. Lalu Utsman yang ditanya kembali, bagaimana dengan engkau Utsman? Apakah siap berbaiat untuk bisa memimpin kaum muslimin? Utsman yang mengatakan siap. Nah, ya kalau umpama tidak lagi bingung lagi juga kan. Itu 1. Ya, tapi dari hadis ini atau dari kisah ini jangan diceritakan Utsman pengen banget pimpinan ya, enggak. Sebab 1, sebenarnya sahabat juga udah tahu isyarat nubuah itu udah terlalu zahir, terlalu nyata. Nabi udah sering mengaitkan yang tadi disampaikan itu. Tetapi amanah dari Umar bin Khattab harus dijalankan, bukan berarti ya sudah hadisnya begini udah langsung aja, enggak juga. Karena hadis itu hanya isyarat, bukan sebuah kepastian atau bukan sesuatu yang qat'i, kecuali kalau Nabi bilang setelah aku meninggal khalifah setelahku adalah Abu Bakar, Abu Bakar meninggal Umar, Umar meninggal Utsman. Nah, itu jelas. Seperti ketika Nabi mengirim pasukan lalu dipilihlah pimpinannya, kalau pimpinannya meninggal gantinya fulan, itu jelas nggak pakai isyarat. Tapi kalau yang ini kan hanya sebatas isyarat, makanya selalu urusannya isyarat nubuah. Tapi isyarat itu buat para sahabat sudah jelas ya. Sehingga Ali ketika mengatakan tidak, bukan karena tidak mau atau bukan karena mengalah, atau bukan, karena memang isyarat itu sudah jelas ya. Utsman lah, setelah Umar itu Utsman. Utsman pun akhirnya ya mengiyakan sebab arahan isyarat itu juga ya, sehingga Utsman mengatakan iya. Sehingga setelah itu dibaiatlah. Yang pertama kali membaiat Abdurrahman pasti. Lanjut Abdurrahman, Ali membaiat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Ali ini terzolimi sebab 3 orang sebelumnya merampas haknya, aduh ini agak terlalu berlebihan. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu kala itu mencapai kesepakatan ya, atau bahasanya berarti mufakat ya, kalau bahasanya ya, semuanya sepakat para sahabat untuk menjadikan beliau pengganti Nabi dalam masalah kepemimpinan umat. Ali pun termasuk yang membayar. Begitu juga ketika ditanya oleh Abu Bakar di saat akhir hayat beliau itu, di saat sakitnya, bagaimana Ali kalau aku tunjuk pemimpin setelahku Umar? Maka Ali hanya mengatakan memang tidak ada orang yang pantas selain Umar. Artinya untuk menunjukkan bahwa Ali setuju. Dan ketika baiat Utsman lebih lagi, sebab di sebelahnya ada Utsman. Nggak bisa ditafsirkan apapun juga. Oh itu hanya sekedar untuk ya supaya tidak nggak bisa. Udah apa yang keluar dari lisan itulah yang dilihat ya, secara real, bukan mau ditafsirkan apa yang ada di balik itu semua. Akhirnya dibaiat, dan dibaiat oleh seluruh sahabat, baik dari Muhajirin dan Ansor. Akhirnya Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu naik menjadi khalifah. Utsman sebelum menjadi khalifah itu adalah saudagar kaya raya. Di masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi penopang ekonomi umat. Ada kisah yang masyhur ketika datang dari perjalanan dagangnya dengan 1000 ekor onta masuk ke Madinah, kala itu masih ada Yahudi. Madinah dalam kondisi paceklik, ditawar Yahudi. Utsman, kami beli sekian kali, kami beli sekian kali, kami beli sekian. Enggak, kata Utsman. Ada yang beli 700 kali lipat. Jangan sembarangan ngomong. Siapa yang berani beli dengan harga sekian? Walaupun ini paceklik, tapi nggak mungkin ada yang beli segitu. Maka Utsman yang mengatakan ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang membeli semuanya. Maka aku berikan ini sebagai sedekah untuk seluruh orang Madinah. Ambil yang butuh apa. Sebab Utsman datang dengan kebutuhan pokok kala itu, yang kalau umpama dibeli oleh orang Yahudi dijual, wah bisa kaya raya. Tapi oleh Utsman bagikan.
Itu di masa Abu Bakar, nggak cerita di masa Nabi ya. Oh, masa Nabi banyak sekali. Paling terkenal kan kalau bicara sedekah itu Utsman bin Affan. Di masa Abu Bakar, di masa Umar sama. Pensuplai apa yang di saat paceklik kan ada beberapa kali di masa kepemimpinan Umar bin Khattab itu terjadi maja'ah. Terjadi musim lapar, kelaparan, paceklik panjang ya, sampai akhirnya Utsman harus mengirim surat kepada beberapa gubernur yang ada di sekitar Madinah, di Syam, di Mesir, kirim bantuan ke Madinah. Kalau tidak saudara kalian di Madinah ini kelaparan. Dikirim. Tapi sebelum sampai kiriman itu siapa? Utsman. Tapi berubah ketika Utsman menjadi khalifah. Dia melepaskan semua urusan niaganya dan menjauhkan itu semua dari kepemerintahannya. Bahkan di rumahnya berubah drastis. Yang tadinya namanya orang kaya, Pak, segala apa yang ia inginkan itu akan mudah untuk direalisasikan. Tapi begitu menjadi khalifah, di rumahnya hanya tersedia dua saja, roti dan cuka. Yang di masa itu makanan paling minim ya, paling miskin, dan sengaja oleh Utsman ya. Dan segalanya diberikan kepada rakyatnya, pokoknya dilihat rakyatnya bagaimana makannya. Maka kemajuan ekonomi di antara 4 khalifah memang di masa Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu itu yang meningkat ya, sampai gaji para pegawai negeri misalkan kalau bahasa kita itu naik 10 kali lipat di zaman Utsman ibn Affan. Tunjangan-tunjangan tuh para sahabat-sahabat senior naik 10 kali lipat, pokoknya berkali-kali lipat semuanya, karena memang kemakmuran itu ada. Kalau di masa Umar masih ada lah paceklik dirasakan, di masa Umar itu di masa Utsman tidak ada. Bahkan semua kemajuan itu karena kemajuan ekonomi meningkat, kemajuan yang lain juga meningkat. Bagaimana angkatan laut pertama kali yang dimiliki oleh kaum muslimin itu ada di masa Utsman. Sebab kala itu kalau ingin membuat kapal itu butuh dana yang luar biasa, sehingga oleh Umar bin Khattab belum direalisasikan sebab dana belum mencukupi. Padahal sudah sangat mendesak karena garis pantai dari wilayah Islam itu sudah sangat panjang sekali. Nah, di masa Utsman bin Affan lebih panjang lagi, bayangkan garis pantainya itu, Pak, dari Maroko, paling barat dari Maroko sampai Laut Mediterania itu semuanya. Lalu Laut Tengah, Laut Kaspia, itu semuanya. Bahkan kalau dilihat di antara salah satu pendapat, Islam masuk ke Nusantara ini pun di masanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sehingga mau tidak mau harus ada itu. Dibikin armada laut. Lalu Muawiyah dipanggil. Muawiyah, coba kamu yang sudah menguasai Syam sekian lama, sudah berinteraksi dengan Romawi yang punya kemampuan kapal perang yang mumpuni, kamu bikinlah. Dibikin, dana diajukan, ACC langsung. Sebab memang ekonomi lagi maju ya. Tapi dengan ekonomi maju itu bukan berarti Utsman langsung juga punya kekayaan yang berkali-kali lipat, enggak, malah justru. Tapi yang luar biasanya memang rezeki itu yang mengatur, yang maha memberi. Nanti Utsman bin Affan ini ketika meninggal, walaupun sudah 12 tahun ketika menjadi khalifah itu praktis tidak ngurusin sama sekali perdagangannya, dan tidak boleh ada sangkut pautnya dengan urusan kepemerintahan ya, kalaupun mau dilanjutkan oleh anak-anaknya itu, tapi tidak ada urusannya dengan hal yang bersifat dengan pemerintahan, itu dijauhkan, mengikut apa yang dilaksanakan oleh Umar bin Khattab. Tapi begitu meninggal, oh Allah, warisannya itu dibagi semua keluarganya, masih jadi triliuner. Padahal 12 tahun pensiun, nggak ngurusin dagangan. Tapi itulah dia keberkahan kan. Bahkan sampai dengan kita saat ini tuh, kalau kita lagi ke Madinah itu, wah banyak tuh. Ada hotel tulisannya Wakaf Utsman. Hotel Wakaf Utsman yang hasilnya itu digunakan untuk dakwah. Kalau kita lagi puasa Ramadan tuh ke sana, kadang-kadang di Masjid Nabawi dibagi-bagi korma tuh ada beberapa yang diambil dari kebun korma wakafnya Utsman 1440 tahun masih ada. Sumur yang masih keluar airnya sekarang, dan untuk pengairan kebun-kebun korma yang ada di Madinah itu sumur yang dibeli oleh Utsman dari seorang Yahudi dan akhirnya diwakafkan juga sampai sekarang masih keluar airnya, Pak.
pipanya besar-besar segini. Memang nggak dibuka untuk umum, ya. Tapi beberapa kali saya lihat masuk itu, airnya masih disedot dan masih deras, ya, ada. Itu Utsman. Tapi ketika menjadi khalifah, praktis tidak ada aktivitas mereka laksanakan atau beliau laksanakan. Waktunya yang 5 menit lagi. Di antara beberapa yang dilaksanakan oleh Utsman bin Affan yang paling terkenal adalah, kita singkat-singkat, menyatukan mushaf. Ya, jadi mushaf yang kita ada pada kita sekarang itu kan kita sering nyebutnya mushaf Utsmani. Ini dinisbahkan pada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Jadi mushaf Utsmani itu artinya dinisbahkan kepada Utsman. Kenapa? Karena di zaman Utsman bin Affan ini sedang dalam kondisi pesat, kaum muslimin itu bisa dakwah ke sana kemari. Ya, dan kala itu berbagai macam bahasa itu didatangi kan. Baru jalan ke Irak, bahasa udah beda, bahasa Kurdi. Iran bahasa lain, sehingga bahasa Al-Quran itu kadang-kadang berubah. Ada yang datang kepada Utsman, usul, ya, bagaimana kalau misalkan Al-Quran ini dicetak dan ini nanti yang akan menjadi patokan, jangan sendiri-sendiri bawa Al-Quran. Akhirnya itu disetujui, ditandatangani, semua Quran harus di-store ke kantor gubernur terdekat, dibakar. Dan Utsman membuat salinan Al-Quran, disebar ke 6 tempat. Sekarang masih ada sampai sekarang. Salah satunya di Uzbek. Di Mesir juga ada Quran atau mushaf yang datang dari Utsman, dan itu nanti yang akan menjadi bahan. Kalau mau nyalin dari situ semuanya, sehingga tidak ada, karena sebab dulu ada perbedaan, ini harokatnya ini harokatnya, hampir perang. Maka sahabat yang mengusulkan itu, kalau enggak ini bisa perang, bisa salah, bisa apa, akhirnya diganti semuanya, sehingga disebutkanlah Quran itu atau mushaf itu disebut dengan mushaf Utsman. Lalu di masanya Utsman ibn Affan itu memperluas Masjidil Haram, memperluas Masjid Nabawi, ya, memberikan perhatian khusus pada Masjidil Aqsa. Lalu angkatan-angkatan perang, lalu ada bayaran atau kafalah khusus untuk para dai yang berada di pedalaman dan lain sebagainya, banyak sekali, sehingga banyak sekali tempat-tempat yang dibuka dan akhirnya menjadi makmur dengan apa yang ada pada kaum muslimin. Waktunya yang tidak cukup, saya kira cukup sekian. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan yang agak penting juga, ya, selain dari nanti tambahan sedikit apa yang dicapai oleh Utsman di masa kekhalifahannya selama 12 tahun. Nanti kita tutup mungkin dengan wafatnya atau syahidnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.